Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Angelina dengan NIM C1F021079 dari kelas R11. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Mudharabah. Baiklah, masuk materi pertama, yaitu tentang pengertian mudharabah. Pengertian dari segi etimologi atau bahasa, mudharabah adalah suatu perumpamaan seseorang yang memberikan harta benda kepada orang lain agar digunakan perdagangan yang menghasilkan keuntungan bersama dengan syarat-syarat tertentu, dan jika rugi maka kerugian ditanggung pemilik modal. Secara global, mudharabah adalah kontrak antara dua pihak di mana satu pihak yang disebut investor atau lerab al-mal mempercayakan modal atau uang kepada pihak kedua yang disebut madharib atau pengusaha atau skillman untuk menjalankan usahanya. Selanjutnya, jenis-jenis mudharabah. Mudharabah dibagi menjadi dua, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah mutlaqah adalah akad dalam bentuk kerjasama antara sahibul mal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Yang kedua, mudharabah muqayyadah atau biasa disebut dengan restricted mudharabah adalah kebalikan dari mudharabah mutlaqah. Si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si sahibul mal dalam memasuki jenis dunia usaha. Materi selanjutnya, rukun mudharabah. Yang pertama ada pelaku termasuk pemilik modal maupun pelaksana modal. Yang kedua objek mudharabah termasuk modal dan kerja. Yang ketiga persetujuan. Yang keempat nisbah keuntungan. Selanjutnya syarat mudharabah. Yang pertama terkait akad. Yang kedua yang terkait dengan orang yang melakukan akad harus orang yang mengerti hukum dan cakap diangkat sebagai wakil. Yang ketiga yang terkait dengan modal disyaratkan yang pertama berbentuk uang, yang kedua jelas jumlahnya, yang ketiga tunai, yang keempat diserahkan sepenuhnya kepada pedagang atau pengelola modal. Yang terakhir yang terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambilkan dari keuntungan dagang itu. Materi selanjutnya, alur transaksi akad mudharabah. Yang pertama diawali dari permohonan pembiayaan. Nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan yang telah disediakan. Selanjutnya, modal dari bank yang telah diberikan kepada nasabah harus dipergunakan untuk memulai usaha yang sudah disepakati di awal perjanjian. Yang ketiga, hasil dari usaha harus dievaluasi pada waktu yang telah disepakati di awal perjanjian. Yang keempat, bank dan nasabah akan menerima bagi hasil sesuai perhitungan yang telah disepakati di awal perjanjian. Yang kelima, menentukan penentuan nisbah bagi hasil tidak pasti disesuaikan dengan hasil usaha. Terakhir, bank menerima pengembalian modal dari nasabah. Selanjutnya, cakupan standar akuntansi akad mudharabah. Yang pertama, dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas dan penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana. Yang kedua, pengukuran investasi mudharabah ada sebagai berikut. Yang pertama, investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. Yang kedua, investasi dalam bentuk aset non-kas diukur sebesar nilai wajar aset non-kas pada saat pembayaran. Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisih diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah. Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang, atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah. Yang keempat, jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola, dan maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. Yang kelima, usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha diterima oleh pengelola dana.
6. Dalam investasi mudharabah yang diberikan dalam bentuk barang atau non-cash dan barang tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang yang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha mudharabah, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian hasil. Yang 7, kelalaian atas kesalahan pengelolaan dana antara lain ditunjukkan oleh: yang pertama, persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi. Yang kedua, tidak terdapat kondisi di luar kemampuan yang lazim dan atau yang telah ditentukan dalam akad. Yang ketiga, hasil keputusan dari institusi yang berwenang. Yang kedelapan, jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang. Materi selanjutnya masih tentang cakupan standar akuntansi akad mudharabah, yaitu penyajian. Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai yang tercatat. Yang kedua, pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan. Dana syirka temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah. Bagi hasil dana syirka temporer yang sudah diperhitungkan dan telah jatuh tempo tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai kewajiban. Terakhir, bagi hasil dana syirka temporer yang telah diperhitungkan tetapi belum jatuh tempo disajikan dalam pos bagi hasil yang belum dibagikan. Selanjutnya, pengungkapan. Yang pertama, pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas pada yang pertama, rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya. Yang kedua, penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan. Yang ketiga, pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 penyajian laporan keuangan syariah. Lalu yang kedua, pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah tetapi tidak terbatas pada rincian dana syirka temporer yang diterima berdasarkan jenisnya. Lalu penyaluran dana yang berasal dari mudharabah muqayyadah. Terakhir, pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 penyajian laporan keuangan. Selanjutnya saya akan memberikan contoh dan ilustrasi transaksi mudharabah. Yang pertama, tentang pembayaran kas mudharabah. Pada saat akad telah disepakati, maka kemudian bank menyerahkan kas atau aktiva non-kas kepada nasabah mudharib. Penyerahan ini dapat dilakukan sekaligus atau bertahap. Pada transaksi ini, pembayaran kas dilakukan sekaligus dalam satu waktu. Pada tanggal 1 bulan 1 2004, Bank Muslim Syariah memberikan pembiayaan dengan akad pembiayaan mudharabah kepada PT Citra sebesar 100 juta dengan jangka waktu 2 bulan. Dana tersebut sepakat untuk membeli bibit, makanan, dan obat-obatan serta pemeliharaan ayam pedaging. Lalu bagi hasil revenue atau sharing yang disepakati 60/40 masing-masing untuk Bank Muslim Syariah dan PT Citra. Dari pernyataan di atas dianalisis bahwa PSAK 59 paragraf 14 menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aktiva non-kas kepada pengelola dana. Transaksi di atas terjadi pembayaran kas pembiayaan mudharabah kepada PT Citra sehingga dapat diakui sebagai pembiayaan mudharabah. Untuk jurnalnya, pada tanggal 1 bulan 1 2004, pembiayaan mudharabah 100 juta di debit dan kas atau rekening PT Citra 100 juta di kredit. Contoh selanjutnya, dalam transaksi mudharabah sering dilakukan persaksian oleh pihak ketiga. Dalam hal ini adalah notaris. Ini dilakukan untuk meningkatkan status hukum akad kerjasama mudharabah yang dibuat. Dalam praktik perbankan, biaya akad ini dapat dibebankan kepada nasabah mudharib atau bank sesuai dengan kesepakatan. Contoh transaksi, pada tanggal 2 bulan 1 2004, dalam rangka pembuatan akad, Bank Muslim Syariah mengeluarkan biaya untuk administrasi dan notaris sebesar 250.000. Untuk jurnalnya, akad mudharabah 250.000 di debit dan kas atau notaris di kredit sebesar 250.000. Apabila biaya akad disepakati menjadi bagian dari pembiayaan mudharabah, berarti biaya akad ditanggung oleh nasabah mudharabah. Jurnal tambahan yang perlu dibuat adalah
pada tanggal 2 bulan 1 2004, pembiayaan mudharabah 250.000 di debit dan dan akad mudharabah 250.000 di kredit. Apabila biaya akad tidak disepakati sebagai bagian dari pembiayaan mudharabah, berarti biaya akad ditanggung oleh bank. Maka jurnal tambahan yang perlu dibuat adalah pada tanggal 2 bulan 1 2004, biaya akad mudharabah sebesar 250.000 di debit dan akad mudharabah sebesar 250.000 di kredit. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.